Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi membuat aktivitas kita di luar ruangan sedikit terganggu, tetapi tidak dengan kreativitas yang ada di kepala kita. Kita bisa mengekspresikan apa yang ada di kepala kita dari rumah tanpa dibatasi. Melakukan apa yang di kepala dan melakukan apa yang kita inginkan. Seperti dalam pembuatan video sebagai tugas dalam mata kuliah praktek pengenalan hutan. Perkenalkan, nama saya Dandi Adriansa R, Stambuk L13118043, KHTA, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Angkatan 2018. Baik, saya akan menjelaskan tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan salah satu materi yang dijelaskan kemarin, yaitu materi tentang teknik navigasi, survival, manajemen tim, kemandirian, P3K, dan analisis terhadap analisa kehutanan. Namun, yang akan saya jelaskan di sini adalah lebih condong terhadap survival, yaitu cara pembuatan bivak, namun dalam bentuk prototipe. Saya membuatnya dalam bentuk prototipe karena saya tidak memiliki tempat untuk membuatnya secara langsung, dan yang kedua adalah saya tidak memiliki alat untuk membuatnya di lapangan. Jadi saya membuatnya dalam bentuk prototipe sebagai gambaran kecil tentang bagaimana cara pembuatan bivak. Baik, sebelum melakukan cara pembuatan bivak, ada baiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu survival. Survival adalah kemampuan mempertahankan diri dari suatu keadaan tertentu. Teknik survival dasar merupakan cara-cara untuk mempertahankan diri dari suatu keadaan terburuk maupun kritis. Nah, ada 3 pengaruh yang perlu kita ketahui pada saat kita survival, yaitu yang pertama adalah pengaruh psikologi yang berkaitan dengan perasaan merasa terasing dan ataupun kesepian dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu pengaruh fisiologi. Pengaruh fisiologi ini terkait dengan kelelahan, kelaparan, dan hal-hal lainnya. Terus yang ketiga adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan yang dimaksudkan di sini adalah yang berkaitan dengan medan yang berat, hutan yang lebat, binatang yang buas, dan suhu yang dingin. Nah, apa sih itu bivak? Bivak adalah tempat berlindung diri sementara di alam bebas untuk berlindung dari segala bentuk gangguan cuaca, binatang, maupun angin. Nah, ada 3 jenis bivak. Yang pertama bivak alam, yang kedua bivak alam buatan, yang ketiga adalah bivak buatan. Yang pertama, bivak alam. Bivak alam adalah tempat berlindung diri yang sudah ada di hutan, seperti gua. Dan sebelum bivak alam ini ditempati untuk sebagai tempat perlindungan diri, ada baiknya kita mengecek dulu apakah tempat tersebut aman untuk ditempati. Terus yang kedua, bivak alam buatan. Nah, bivak alam buatan adalah bivak yang dibuat di alam dengan memanfaatkan bagian-bagian tanaman yang ada di hutan atau alam bebas, seperti ranting, batang, daun, dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga adalah bivak buatan. Bivak buatan yang saya maksudkan di sini adalah bivak yang dibawa dari tempat keberangkatan sebelum masuk ke alam bebas dan untuk melakukan kegiatan yang seperti flysheet dan tenda tentu saja. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat bivak alam buatan. Namun, sebelum kita membuat bivak alam buatan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang analisis lingkungan. Karena membuat sebuah bivak tentu tidak dengan di sembarang tempat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hindari membuat bivak di bawah pohon yang kayunya terlihat rapuh. Terus yang kedua, hindari di dekat tanaman yang merugikan, ataupun dari hewan yang menggantung dan hewan bersarang di bawah tanah. Yang ketiga,
hindari membangun bivak di pinggir sungai. Hal ini dikarenakan jangan sampai air sungai tersebut meluap sehingga mengganggu aktivitas kalian, tempat kalian membangun sebuah bivak. Terus beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi adalah kalian harus membuat bivak di tempat yang datar, tidak tergenang air jika hujan, terlindung dari dingin, cukup dekat dengan air namun tidak terlalu dekat dengan aliran sungai. Terus bukan jalur lintasan binatang buas, serta yang terpenting adalah pilih lokasi yang baik. Selanjutnya, mari kita masuk pada pembahasan inti, yaitu cara pembuatan bivak alam buatan dalam bentuk prototipe dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Nah, ini adalah cara-cara membuat bivak alam buatan jika dibuat secara prototipe. Namun, kurang lebih jika kita melakukannya di alam, tentu kurang lebih sama. Nah, cara pertama yang harus dilakukan adalah cari bahan pembuatan bivak alam buatan yang ada di dalam hutan ataupun alam bebas untuk sebagai tiang, pengikat, alas ataupun atap. Tentu kita bisa mengambil batang pohon, batang tumbuhan atau tanaman, serta daun untuk dijadikan alas atau atap, serta ranting-ranting untuk dijadikan dinding maupun sebagai alat pembantu untuk membuat atapnya. Mari kita langsung saja membuat prototipenya. Pertama, kita harus mencari sebuah tiang. Di sini saya menggunakan 2 buah tiang yang digunakan untuk di tengah sebagai punggung dari bivak alam buatan ini. Selanjutnya, tentu saja kita membutuhkan kayu untuk sebagai punggung dari bivak. Nah, jika sudah jadi seperti ini, maka juga kita pasang tiang-tiang kecil untuk membantunya menjadi berbentuk sebuah bivak untuk tempat perlindungan diri di alam bebas. Nah, kurang lebih seperti ini, dan setelah itu kita menghubungkannya dengan mengambil kayu atau ranting-ranting yang kita dapatkan di dalam hutan dan menghubungkannya seperti ini. Juga di samping, di sisi kiri dan kanannya. Nah, kurang lebih rangka untuk membuat bivak seperti ini. Namun, untuk membuatnya menjadi lebih kuat, kita bisa menggunakan kulit kayu atau tanaman-tanaman yang menjalar seperti ini yang ada di hutan.
untuk dijadikan sebuah pengikat atau menggunakan bambu ikat yang biasa kita temukan di hutan. Agar air hujan tersebut tidak tertampung di atas bivak tersebut. Nah, kurang lebih rangkanya seperti ini. Dan untuk membuat atapnya, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di hutan, seperti menggunakan daun-daun tanaman yang ada di sana. Ada baiknya kita menggunakan daun-daun yang ukurannya lebar sehingga bisa terhindar dari air hujan jika turun. Ini hanyalah gambaran secara umumnya jika kita membuat bivak. Namun untuk membuatnya kita harus mengatur daun-daunnya, karena itu bisa mengatur pola air untuk turun dan mengalir ke bawah. Tujuan dari dimiringkannya atap dari sebuah bivak sendiri adalah itu untuk kurang lebih cara pembuatan atapnya seperti ini, dengan mengatur daun-daun yang telah kita ambil dari sebuah tanaman untuk dijadikan atap. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk prototipe ketika kita membuat atapnya. Tapi ini adalah gambaran umumnya, karena setelah kita bisa menggunakan daun yang lebar yang disusun untuk mengatur pola air turun, tapi pada saat setelah itu kita bisa menyimpankan daun-daun di atasnya seperti ini. Nah, untuk membuat sebuah dindingnya, kita juga bisa memanfaatkan sebuah ranting-ranting pohon yang telah kita buat tadi, yang telah kita ambil untuk dijadikan sebuah dinding seperti ini, kurang lebih seperti ini. Membuat dinding, tentu ini untuk sebagai pelindung dari hawa dingin, dari hewan buas, dan dari segala ancaman. Nah, dari sisi kanan juga di sisi belakang tentu saja. Juga di sisi belakangnya. Dengan memanfaatkan ranting-ranting yang disertai daun-daun.
dibuat rapat agar bisa terlindungi dari segala bentuk ancaman yang sudah dijelaskan tadi. Nah, begitupun juga bagian depannya. Bagian depan kita buat sedikit saja yang terbuka karena untuk sebagai pintu masuk. Nah, kurang lebih bentuknya seperti rumah, namun ini adalah gambaran secara umum. Di sini adalah pintu masuk untuk orang yang akan berada di dalam bivak tersebut sebagai alat pelindung diri, dan bagian sisinya kita membuat dinding sebagai penghalang. Juga di sisi kanan, sisi belakang dari bivak tersebut, di atasnya kita membuat sebuah atap yang terbuat yang bisa digunakan adalah daun yang lebar, tentu saja untuk membuat air jatuh sehingga air tersebut tidak tertampung di atas bivak. Nah, kurang lebih gambaran bivak seperti ini. Nah, itulah tadi video bagaimana cara membuat bivak alam buatan yang memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan yang ada di hutan. Nah, mengingat pentingnya sebuah bivak, maka persiapan sebelum berangkat menuju alam terbuka tentu harus sangat diperhatikan, seperti persiapan alat-alat untuk membuat bivak alam buatan. Namun, untuk mengefisienkan waktu dan tenaga, kita bisa membawa bivak buatan dari sebelum kita berangkat menuju alam terbuka atau hutan, seperti tenda atau flysheet. Nah, itu akan mempermudah, mengefisienkan tenaga dan juga waktu. Namun, apabila pada saat membangun sebuah bivak buatan dan terjadi kerusakan pada bivak buatan tersebut, kita bisa membuat bivak alam buatan dengan cara-cara yang telah saya jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.